Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya secara pribadi maupun juga Majelis Jemaat GKI Cimahi mengucapkan Selamat Paskah buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dan anak-anak sekalian yang saya kasihi. Bapak Ibu sekalian, tema untuk renungan singkat ini adalah Yesus bangkit, lalu kita bagaimana? Kita akan membaca dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4 yang bunyinya seperti demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Paskah tahun ini adalah Paskah yang luar biasa menurut saya. Mengapa saya katakan luar biasa? Ada 3 hal yang mengatakan Paskah tahun ini luar biasa menurut saya. Yang pertama, kita melalui masa Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Paskah dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak seperti biasanya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah dengan COVID-19 ini, Paskah mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan seluruh ciptaannya. Bukan hanya manusia, tapi seluruh ciptaannya. Kita bisa lihat udara semakin bersih dari polusi kendaraan dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Paskah juga membuat gereja-gereja mengalihkan anggaran Paskahnya untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada yang menyumbang APD, alat pelindung diri berupa masker, baju pelindung, sarung tangan, kacamata, dan masih banyak lainnya kepada rumah sakit yang sangat membutuhkan APD. Ada juga yang menyediakan makanan untuk ojek online, untuk tukang sampah, untuk tukang parkir, dan masih banyak lagi dilakukan. Nah, Paskah adalah peristiwa Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kepada kita kemenangan atas kuasa dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 mengingatkan kepada kita semua untuk mencari perkara yang di atas. Apa artinya? Artinya pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Tuhan Yesus. Kalau pikiran dan hati kita sesuai dengan pikiran Tuhan Yesus, maka cara hidup kita, gaya hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan berubah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ada perubahan hidup yang dari hidup duniawi, keegoisan, merusak lingkungan, tidak mau peduli dengan orang lain, merasa benar sendiri, yang bisa dikatakan mendatangkan murka Allah. Menjadi hidup baru yang sesuai dengan Tuhan Yesus. Paskah bukan hanya sekedar kita berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas kuasa dosa. Paskah bukan sekadar kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Paskah mau berbicara soal apa yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus.
Paskah mengingatkan kita untuk memikirkan dan mencari perkara yang di atas, yaitu apa yang dikehendaki atau yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Membangun hubungan keluarga yang baik, menjaga ciptaan Tuhan dengan baik, dan membangun sikap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menolong dengan sesama kita. Jadi Paskah sekali lagi bukan soal kita diselamatkan, tetapi kalau sudah diselamatkan kita mau berbuat apa. Ini yang harus kita pikirkan, kita renungkan di Paskah hari pertama. Tuhan Yesus memberkati.